Colrex 1972 International Regulation for Preventing Pollution at Sea, P2TL Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut dan Dinas Jaga. Part B Steering and Sealing Rules. Section 1 Conduct of Vessels in any condition of visibility. Bagian B aturan-aturan mengemudikan kapal dan melayarkan kapal. Seksi 1 Sikap kapal-kapal dalam setiap keadaan penglihatan. Aturan 4 Pemberlakuan. Aturan-aturan dalam seksi ini berlaku dalam setiap keadaan penglihatan. Aturan 5 Pengamatan. Tiap kapal harus senantiasa melakukan pengamatan yang layak, baik dengan penglihatan dan pendengaran maupun dengan semua sarana yang tersedia, sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada sehingga dapat membuat penilaian sepenuhnya terhadap situasi dan bahaya tubrukan. Hal-hal yang harus dilakukan pada saat mengadakan pengamatan keliling: menjaga kewaspadaan secara terus-menerus dengan penglihatan maupun dengan pendengaran, dan juga dengan menggunakan alat-alat navigasi lainnya. Memperhatikan sepenuhnya situasi dan resiko tubrukan, kandas, dan bahaya navigasi. Petugas pengamat harus melaksanakan dengan baik atas tugasnya dan tidak boleh diberikan tugas lain karena dapat mengganggu pelaksanaan pengamatan. Tugas pengamat dan pemegang kemudi harus terpisah, dan tugas kemudi tidak boleh merangkap atau dianggap merangkap tugas pengamatan, kecuali di kapal-kapal kecil di mana pandangan ke segala arah tidak terhalang dari tempat kemudi. Jika dipandang perlu, personel yang melaksanakan tugas jaga ditambah sesuai dengan kondisi yang ada. Jika kapal menggunakan kemudi otomatis, diharapkan selalu mengadakan pengecekan terhadap haluan kapal dalam jangka waktu tertentu. Kondisi-kondisi khusus yang harus mendapat prioritas untuk dilaksanakannya pengamatan keliling yang lebih intensif adalah: yang pertama, berlayar di daerah yang padat lalu lintas kapalnya. Yang kedua, berlayar di daerah dekat pantai. Yang ketiga, berlayar di dalam atau di dekat bagan pemisah dan di dalam alur pelayaran sempit. Yang keempat, berlayar di daerah tampak terbatas. Yang kelima, berlayar di daerah yang mempunyai banyak bahaya navigasi. Yang terakhir, berlayar pada malam hari. Aturan 6 Safe Speed, kecepatan aman. Setiap kapal harus senantiasa bergerak dengan kecepatan aman sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dan berhasil untuk menghindari tubrukan, dan dapat dihentikan dalam jarak yang sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada. Faktor-faktor berikut termasuk faktor-faktor yang harus diperhitungkan. Bagian A, oleh semua kapal. Yang pertama, tingkat penglihatan. Yang kedua, kepadatan lalu lintas termasuk pemusatan kapal-kapal ikan atau kapal lain. Yang ketiga, kemampuan olah gerak kapal, khususnya yang berhubungan jarak henti dan kemampuan berputar. Yang keempat, pada malam hari terdapat cahaya latar belakang, misalnya lampu-lampu dari daratan atau pantulan lampu-lampu sendiri. Berikutnya, keadaan angin, laut, dan arus dan bahaya-bahaya navigasi yang ada di sekitarnya. Yang terakhir, draft atau syarat sehubungan dengan keadaan air yang ada. Bagian B, tambahan bagi kapal-kapal yang radarnya dapat bekerja dengan baik. Yang pertama, ciri-ciri efisiensi dan keterbatasan pesawat radar. Yang kedua, setiap kendala yang timbul oleh skala jarak radar yang dipakai. Yang ketiga, pengaruh keadaan laut, cuaca, dan sumber-sumber gangguan lain pada penggunaan radar. Yang keempat, kemungkinan bahwa kapal-kapal kecil, gunung es, dan benda-benda terapung lainnya tidak dapat ditangkap oleh radar pada jarak yang cukup. Kelima, jumlah, posisi, dan gerakan-gerakan kapal yang ditangkap oleh radar. Yang terakhir,
Berbagai macam penilaian penglihatan yang lebih tepat yang mungkin dapat bila radar digunakan untuk menentukan jarak kapal-kapal atau benda lain di sekitarnya. Aturan 7, Risk of Collision, bahaya tubrukan. Bagian A, semua kapal harus menggunakan semua sarana yang tersedia sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada untuk menentukan ada tidak adanya bahaya tubrukan. Jika timbul keraguan-raguan, maka bahaya demikian itu harus dianggap ada. Bagian B, penggunaan pesawat radar harus dilakukan dengan tepat. Jika dipasang di kapal dan bekerja dengan baik, termasuk penyimakan jarak jauh untuk memperoleh peringatan dini akan adanya bahaya tubrukan dan pelacakan posisi radar, atau pengamatan sistematis yang sepadan atas benda-benda yang terdeteksi. Bagian C, praduga tidak boleh dibuat berdasarkan oleh keterangan yang sangat kurang, khususnya keterangan radar. Bagian D, dalam menentukan ada tidak adanya bahaya tubrukan, pertimbangan-pertimbangan berikut ini termasuk pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhitungkan. Yang pertama, bahaya demikian harus dianggap ada jika baringan pedoman kapal yang sedang mendekat tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Yang kedua, bahaya demikian kadang-kadang mungkin ada, walaupun perubahan baringan yang berarti itu nyata sekali, terutama bila mana sedang menghampiri sebuah kapal dengan jarak yang dekat sekali.